Yang dimaksud bid'ah di sini sebagaimana sabda Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Sesuatu disebut bid'ah kalau ahdatsa, kalau baru. Kalau di zaman Nabi sudah ada, berarti tidak bid'ah. Yang kedua, fi amrina, dalam urusan agama. Berarti kalau bukan urusan agama itu tidak bid'ah. Motor, mobil, handphone, kipas angin, apalagi pesawat, toa, itu bukan bid'ah karena bukan termasuk urusan agama. Itu adalah teknologi memudahkan kita di dalam beragama. Yang ketiga, ma laisa minhu, yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dari syariat ini, yang bukan darinya fahuwa raddun, maka tertolak. Maka kalau ada dalilnya, termasuk yang diberikan rekomendasi oleh Rasul, maka itu tidak termasuk bid'ah. Contohnya yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin. Karena Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaknya engkau berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Maka yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin itu tidak termasuk bid'ah. Nabi menyebutnya sunnah khulafaur rasyidin. Nabi menyebutnya sunnah khulafaur rasyidin. Maka yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin dalam hal ini adalah pada masa Khalifah Abu Bakar, pada masa Khalifah Umar, pada masa Khalifah Utsman, pada masa Khalifah Ali radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua, itu tidak termasuk bid'ah. Sehingga seperti sholat tarawih 23, seperti membukukan Al-Quran, kemudian juga perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka pada masa itu tidak termasuk bid'ah. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala telah ridho Islam sebagai agama kalian. Sehingga ayat ini menjelaskan kepada kita agama Islam itu sudah sempurna. Maka di dalam beragama hendaknya kita ittiba, mengikuti tuntunan. Jadi mengikuti tuntunan. Maka sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, pernah berkata, janganlah kamu berbuat bid'ah dan berlebihan di dalam agama. Kita tidak boleh berbuat bid'ah, tidak boleh berlebihan di dalam agama. Wajib bagi kita berpegang teguh dengan para pendahulu kita, yakni ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam masalah agama itu kita tidak diminta berkreasi, tapi kita diminta untuk ittiba, mengikuti. Tetapi kalau dalam urusan dunia, Rasul sendiri pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui atas urusan dunia kalian. Suatu saat Ibnul Musayyib menceritakan bahwasanya beliau pernah melihat seseorang melaksanakan sholat sunnah lebih dari 2 rakaat setelah terbit fajar dan memperbanyak rukuk di dalamnya. Maka kemudian beliau melarangnya. Maka kemudian orang tersebut berkata, wahai Abu Muhammad, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksaku karena sholatku ini? Kata orang tadi. Maka kemudian beliau menjawab,
Tidak, akan tetapi dia akan menyiksamu karena kamu telah menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawaban beliau bahwa bukan karena rukuknya, bukan karena sujudnya disiksa, tetapi karena telah menyelisih tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita menjalankan perkara yang tidak ada tuntunannya, maka praktis kita sudah menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tadi jawaban dari Ibnul Musayyib ketika melihat orang melaksanakan sholat lebih dari 2 rakaat setelah terbit fajar dan memperbanyak rukuk, maka beliau kemudian melarangnya dan orang itu protes, apakah Allah akan menyiksaku karena sholatku ini? Maka kemudian beliau menjawab, tidak, tetapi Allah akan menyiksamu karena telah menyelisihi sunnah. Artinya kerjakan yang sesuai dengan sunnah, kerjakan sesuai dengan tuntunan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pula banyak nasihat dari para salafus soleh terdahulu. Contohnya adalah Umar ibn Abdul Aziz, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati beliau. Tiada alasan bagi siapapun dalam, jadi kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tiada alasan bagi siapapun dalam kesesatan yang dilakukannya sedang dia mengira sebagai petunjuk setelah jelas baginya as-sunnah. Maka jika sudah jelas baginya as-sunnah, tuntunan, maka hendaknya kita mengikuti tuntunan. Jadi kalau sudah jelas as-sunnah, sudah jelas tuntunan, maka hendaknya kita mengikuti tuntunan. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Malik juga pernah menasihatkan. Apa kata Imam Malik? Beliau pernah berkata, kata Imam Malik, barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan umat ini yang tidak pernah ada di atasnya generasi pertama umat ini, maka ia telah mengira bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhianat dalam menyampaikan risalah Allah. Jadi kata Imam Ahmad, barang siapa membuat perkara baru dalam urusan umat ini, dalam beragama, maka sungguh telah mengira Rasul berkhianat dalam menyampaikan tuntunan agama. Karena Allah berfirman, sungguh agama ini sudah sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi intinya kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul. Setelah jelas bagi kita bahwa itu adalah sunnah, maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian berbuat bid'ah.